Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati dalam memasuki panggilan beribadah. Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita merenungkan dan mempersiapkan diri dalam menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari lamanya kita berkesempatan untuk melakukan koreksi sekaligus memperbaiki diri dengan berkaca pada teladan Kristus. Masa Prapaskah pertama menjadi bagian kita untuk kembali bergumul dan berpengharapan pada anugerah pengampunan Allah melalui pertobatan pribadi. Satu di antara berbagai cara pencapaiannya adalah praktek hidup berpantang dan berpuasa. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan keagungan Tuhan dengan memuji Dia melalui Kidung Jemaat 293 bait yang kedua, Puji Yesus. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi melalui pujian dari PKJ 216 bait 1 dan 2 dan 3. Sukacita di hatiku,
seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan godaan dan merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih setia, dan tangannya terbuka untuk setiap yang datang dan sujud menyembah di kakinya. Dalam penyesalan dosa, saat ini kita kembali diingatkan tentang hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, mengakui kelemahan diri atas segala godaan duniawi. Tuhan, demikian doa penyesalan dosa kami. Layakkan kami untuk masuk dalam setiap rencana-Mu, juga layak menerima janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang penuh kasih dan rahmat sebagaimana nyata dalam firman-Nya pada Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian berita anugerah dari Allah. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita muliakan Tuhan dalam pujian Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan dan memohon berkenan Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu mari kita bersama berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatukan kami bersama di tempat ini untuk kami bersekutu, beribadah kepadamu. Kami Tuhan bawa di tengah ibadah ini di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan di hati kami dan jadikanlah kehidupan kami di mana Engkau akan selalu dimuliakan. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus pada pasal 1 ayat 9 hingga ayat 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Dan saudara sekalian, beli ragi tidak memakai helm. Selamat pagi dan berkah dalem. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, minggu ini kita memulai serangkaian Minggu Prapaskah yang tentunya dimulai hari Rabu kemarin, Rabu Abu, dan hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Pada penghayatan di mana kita menghayati ibadah dalam keseharian kita dengan nama liturgisasi, itu adalah kehidupan sepenuhnya dalam peribadatan kita kepada Allah. Dan tentu di hari-hari tertentu seperti hari Minggu saat ini, lebih diajak untuk bagaimana kita menghayati Kristus yang memulai dalam kisah panjang akan sampai di penyaliban. Injil Markus tidak sama dengan Injil Matius, Lukas maupun Yohanes.
Injil Markus ingin segera menulis tentang bentangan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dan segera dituliskan di sana. Sehingga tidak menuliskan narasi kisah tentang kelahiran Yesus. Langsung kepada apa yang Yesus alami pada waktu itu dan segera ingin menunjukkan ada kerajaan Allah yang sedang dikerjakan mempribadi dalam Yesus Kristus dan itu menentukan bagi kehidupan manusia. Injil Markus memang ingin segera bercerita tentang itu, menuliskan tentang hal yang besar itu, tidak mau mengawali dengan kisah-kisah sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita juga diajak untuk menghayati seperti dalam bacaan Injil Markus ini, kita merasakan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu memang sesuatu yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mau membaca bagian kitab Perjanjian Baru atau kitab Injil-Injil dari bagian masuk dari bagian mana saja, selalu kita menjumpai perkara-perkara dahsyat dan besar. Mau dari belakang lah, mau dari tengah, mau bagian dari depan, semuanya menyiratkan ada sesuatu yang dahsyat dan besar. Seperti pada pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yesus adalah misteri ilahi yang demikian rupa. Yang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, begitu keluar, langit menjadi terbuka dan ada suara yang dimaknai itu adalah suara Allah Bapa. Dan pada waktu itu kita membayangkan dalam bayangan imajiner, ada suara Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, burung merpati begitu. Ini pernah saya tanyakan dalam ujian peremtuar kepada para calon pendeta. Mereka rata-rata tidak bisa menjawab. Bagaimana, tolong terangkan tentang fenomena pada saat Yesus Kristus dibaptis. Mengapa ada Allah Bapa dalam bentuk suara, ada Roh Kudus, ada Yesus sendiri? Bagaimana Anda memandang bahwa itu keesaan yang terjadi pada statement teologi? Bapak Ibu, memang membutuhkan misteri ilahi yang demikian luar biasa ketika Yesus dibaptis. Karena itu merupakan titik awal di mana ketika Yesus memasuki sebuah rangkaian panjang tentang pewartaan kerajaan Allah itu. Dan membutuhkan misteri ilahi dalam bentuk tiga wujud, suara Yesus dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Fenomena misteri ilahi yang sungguh-sungguh tidak bisa digapai oleh pikiran manusia. Tidak mungkin kita bisa mencapai hal tentang Tuhan Allah dengan otak kita. Otak kita tidak mungkin menguasai Tuhan Allah. Biarkanlah dengan misterinya seperti itu untuk meneguhkan siapa Yesus Kristus itu. Dan minggu kemarin kita mendapatkan pewartaan firman Tuhan tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Musa, nabi besar pada waktu itu, yang orang tidak tahu kuburannya di mana karena Alkitab itu menuliskannya dikuburkan oleh Tuhan Allah sendiri. Kemudian Elia yang tidak mati di bumi langsung diangkat ke surga. Dihadapkan di hadapan Yesus di atas bukit itu. Misteri ilahi kembali
untuk meneguhkan siapa Yesus Kristus itu. Bukan sekedar Isa Al-Masih, bukan sekedar nabi, lalu nanti ada penggantinya nabi. Tidak mungkin, selesai, finish pada Yesus Kristus. Oleh karena itu kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, yang ditulis oleh Injil Markus ini, Yesus sendiri mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil bukan pada buku, tetapi pada berita baik, berita keselamatan, dan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Letak tentang Injil itu berpusat pada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan apa semua yang dibentangkan oleh Yesus, semuanya luar biasa. Mujizat-mujizat yang tak terbilang hitungan banyaknya. Bapak Ibu bisa membaca pada Injil Yohanes pasal terakhir, ayat terakhir. Di sana dikatakan, jikalau semuanya itu ditulis, agaknya dunia ini tidak bisa memuat semua tulisan tentang Yesus Kristus. Jadi yang bisa tercatat pada kitab-kitab Injil itu hanya sebagian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu setiap kali membaca kitab Injil, saya yakin bahwa Bapak Ibu akan mengalami sukacita yang melimpah, karena berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri yang begitu luar biasa, dan juga menjamin dalam kehidupan kita. Tidak hanya setiap hari, bahkan ketika kita mati pun sudah ditanggung. Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Bapak Ibu bisa cek di sana. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Kehidupan kekal dijamin dalam kuasa Yesus. Bapak Ibu, itulah yang membahagiakan bagi kita sebagai orang beriman. Namun tentu saja dalam menjalani hidup ini bukan segala sesuatu yang serba menyenangkan. Pastilah bahwa hidup ini mengalami dinamika perubahan-perubahan. Ada dinamika psikologis, kadang kita susah, kadang bergembira, kadang kecewa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu dialami keseharian kita. Bapak Ibu, tentu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Kasih bagi kita semuanya. Kalau kita sedang mengalami atau menjumpai masalah, dan masalah itu sebesar kapal, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu sudah menyediakan berkat seluas samudera. Kalau kita menghadapi persoalan itu sebesar kapal, begitu, kapal besar sekalipun, kapal Titanic, tapi kita diberkati Tuhan dalam berkat yang seluas samudera. Pastinya begitu. Ketika kita menghadapi hidup, Tuhan, saya meminta kehidupan saya tidak begini. Tuhan, saya meminta seekor burung cantik di tangan saya. Tuhan memberikan kita ulat bulu. Tuhan berkata, tunggulah nak, ulat bulu itu. Ini gatal Tuhan, ini ngeri. Tidak nyaman bagi saya. Tunggulah ulat itu, sebentar lagi akan berubah menjadi kupu-kupu yang tidak kalah cantik dengan burung yang kamu minta. Tuhan, saya ingin sekuntum bunga di tangan saya. Tuhan memberikan kita kaktus.
Ini berduri Tuhan, sakit. Tunggulah nak, kaktus itu pun juga sanggup berbunga. Tidak kalah indah dengan bunga yang kamu pinta. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerap kali toh kita dalam hidup ini menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang lain yang sanggup lebih bermutu dari apa yang kita harapkan. Betul demikian kan Bapak Ibu? Bersukacitalah dalam hidup ini. Seberat apapun. Saya pun juga sedang belajar untuk bisa menerima keadaan. Mei kemarin istri saya ditinggal meninggalkan kami sekeluarga ikut Tuhan Yesus. Istri saya cantik Bapak Ibu. Dia pernah mengikuti pemilihan Putri Banyumas. Cuma saya dapat anugerah saja. Kalau teman-teman kepada saya, Mas ikut berbahagia, kepada istri saya ikut bela sungkawa Mbak. Begitu kalau pada istri. Agustus kemarin Bapak Ibu, saya stroke. Sungguh saya stroke. Tangan kanan, kaki kanan lumpuh sama sekali. Tapi mujizat Tuhan Bapak Ibu, hanya cukup 4 hari, hari kelimanya saya boleh pulang. Belum sampai sebulan, saya sudah bisa naik motor. Mujizat Tuhan Bapak Ibu. Tetaplah memiliki harapan pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Ketangguhan kita sedang dibentuk, sedang Tuhan kerjakan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tentu tidak bisa kemudian menilai hidup ini dari apa yang dilihat oleh orang. Tuhan, betapa bahagianya ya keluarga itu, kaya raya, menyenangkan. Bagi Tuhan, orang yang kaya bukan terletak dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa banyak kasih yang telah diberikan bagi orang lain. Bagi Tuhan kekayaan ada di situ. Seberapa banyak dia sudah memberi kepada orang lain, peduli kepada orang lain, itulah dia orang kaya. Orientasi hidup jangan kemudian banyaknya mobil, Alphard, Pajero, berderet di rumahnya. Jangan dilihat dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan betapa senangnya kalau keluarga itu anaknya semua sarjana. Keluarga pinter. Tidak. Keluarga pinter adalah ketika keluarga itu bisa mengajari orang lain teladan-teladan baik dan utama bagi orang lain. Itulah kamu pinter. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang tua tidak punya rumah, tidak punya pekarangan. Anaknya 4. Dia mengatakan pada anak-anaknya, "Nak, Bapak Ibu tidak punya sertifikat, tidak punya apa-apa seperti keluarga-keluarga lain. Tidak ada yang Bapak Ibu tinggalkan buat warisan untuk kamu, untuk kalian semuanya." Anak-anaknya hebat hatinya. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu sudah memberikan warisan yang terbanyak buat kami, melebihi dari sertifikat apapun yang orang punya. Bapak Ibu sudah mengajarkan kami keteladanan, kami anak-anak menjadi semuanya berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana mengasihi, mencintai. Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana kami bisa mempertimbangkan semuanya dengan bijaksana. Keteladanan itu yang Bapak Ibu semua wariskan kepada kami dan adik-adik kami. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Sehingga seringkali orang berpikir, waduh, warisan apa yang bisa saya berikan kepada anak cucu saya? Kerap kali semuanya selalu ditimbang dengan materi. Ini otaknya cuma materi tok. Tidak diisi dengan nilai-nilai ilahi yang diberikan kepada sesama kita. Kita sudah diajarkan tentang kasih Kristus bagaimana kepada kita semuanya. Kerap kali yang kita nilai cuma apa yang ada menurut kasat mata kita. Bapak Ibu tadi hanya bisa menangis karena mendengarkan putra-putrinya menjawab seperti itu. Melegakan kalau punya anak-anak seperti itu. Dan orang tuanya merasa menikmati hidup dengan anak-anak. Tapi beda belum lama ini Bapak Ibu, di televisi ada berita, anak menggugat bapaknya. Bapaknya tinggal seorang diri, bapaknya sudah tua, usia 80 tahun. Bapaknya digugat oleh anak kandungnya sebanyak 3 miliar. Si anak itu dibantu oleh kakaknya yang pengacara. Kakak beradik menggugat bapaknya. Sang kakak yang pengacara itu kemudian meninggal. Televisi kemudian segera mengatakan ini apakah suatu hukum karma begitu. Dan satu lagi, ada seorang anak perempuan menggugat ibunya 200 juta dan menginginkan agar mobilnya dikembalikan karena anaknya bisnis rental mobil. Ini anak mengalami kerusakan waham, bukan paham tapi waham dalam otak. Beda dengan anak-anak yang bisa menurut, berbakti, menghormati, diteladankan hal-hal yang baik dengan luar biasa. Ada anak yang sedemikian hebat, tapi juga ada anak yang demikian buruk dalam kehidupan keluarga. Dan semoga dalam keluarga kita bisa menerima pembelajaran apapun dalam realitas ini, karena realitas ini pun juga dipakai oleh Tuhan untuk bicara kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu ada pada Yesus Kristus dengan segala kuasanya. Kita hidup dalam keseharian kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati menghadapi hidup apapun yang dialami. Tuhan mengerjakan yang indah dalam hidup ini. Tuhan pernah memakai Pak Jokowi untuk mengajari orang Indonesia bahwa menjadi seorang menteri itu tidak harus seorang sarjana. Ya memang sarjana itu perlu. Tapi hidup itu tidak ditentukan oleh ijazah, oleh alma mater, oleh apapun. Hidup ini adalah bagaimana orang pandai menghadapi pergumulan masing-masing. Ibu Susi Pujiastuti selesai di kelas 2 SMA. Pak Jokowi mengajari orang Indonesia tentang hidup tidak ditentukan oleh ijazah, tapi hidup itu bagaimana orang berani bertarung dalam kehidupan ini. Dan itu sangat ngristeni. Alkitab bicara tentang itu, tentang bagaimana kehidupan dijalani oleh orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama merefleksikan Minggu Prapaskah ini, minggu di mana kita menghayati kisah-kisah penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semakin berkembang menjadi lebih dewasa dalam pemahaman imaniah kita.
tidak dikekang oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Kita memang menjalani hidup selama di dunia ini, tetapi dunia ini menjadi cara Tuhan terbaik untuk kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Yesus begitu mencintai dan mengasihi kita. Dan mari kita juga ingin menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Bapak Ibu, selamat menghayati cinta Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita, bagi kehidupan manusia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita bersama-sama dengan seluruh jemaat di muka bumi ini dan dimanapun berada, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami semuanya, yang kami kenal di dalam Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, dalam kuasa Roh-Mu sendiri kami boleh dipersekutukan di tempat ini. Kami merayakan pesta iman kami dengan beribadah bersama di hari di mana kami maknai sebagai Minggu Prapaskah pertama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena peristiwa besar, sejarah keselamatan, karya keselamatanmu yang Kau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini, dan Kau percayakan bagi kami semuanya untuk kami bisa mewartakan pula Injil Kerajaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami pada saat ini bersyukur karena Engkau berkenan memberi bagi kami kehidupan yang boleh kami hayati. Apapun keadaan yang sedang kami alami, kami percaya bahwa semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan saja. Bapa di sorga, kami pada saat ini berdoa memohon berkat-Mu untuk keluarga Bapak Yusuf Suratman yang sudah 100 hari yang lalu dipanggil Bapak Yusuf Suratman ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.
Kami juga memohon berkat-Mu untuk kesembuhan Ibu Maria Poniem dan yang sedang mengalami operasi atau menerima tindakan operasi untuk menjadi cara bagi pemulihan dan kesembuhannya. Kiranya Ibu Maria Poniem Tuhan sembuhkan. Begitu pula kami berdoa untuk Bapak Puji Asmoro. Bapak Puji Asmoro ini Tuhan, kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Engkau sendiri yang akan merawat dan menyembuhkannya. Kami juga memohon berkat-Mu untuk semua pasien karena COVID-19. Ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Mungkin juga ada warga gereja kami, kiranya Engkau sembuhkan dan Engkau kuatkan keluarga, dan kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai kebijakan-kebijakan pemerintah bagi perlindungan bangsa kami dari virus yang membahayakan ini, agar segera pulih kembali kehidupan perekonomian di negara kami. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara sesama kami yang karena COVID-19 banyak yang, karena pandemi ini banyak yang di PHK atau penghasilannya dikurangi dari perusahaannya masing-masing, dan bahkan yang susah untuk mendapatkan tempat bekerja lagi. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka dan memberikan jalan rezeki pemberian-Mu. Kami memohon berkat-Mu untuk anak-anak cucu kami dalam studi dan belajar mereka. Kiranya Tuhan tetap mampukan mereka dapat berproses dalam dunia pendidikan yang sedang mereka jalani. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan GKJ Jonggrangan ini. Segenap anak-anak-Mu di tempat ini berjuang bagi pemasyuran Injil Kerajaan-Mu melalui kehidupan bersama dalam ikatan GKJ Jonggrangan. Dan Engkau percayakan karya-karya-Mu bisa terwujud indah melalui gereja Tuhan GKJ Jonggrangan ini. Pakailah Tuhan, di mana Engkau akan diwartakan melalui tutur kata, perbuatan, dan tindakan pelayanan GKJ Jonggrangan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam kuasa Tuhan, dan kami berharap Tuhan mengabulkan doa ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan Allah melalui persembahan yang telah dan akan kita kumpulkan bersama. Sabda Tuhan sebagai dasar persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1. Betapa
kita berdoa untuk persembahan dan nanti dilanjutkan doa Bapak kami, Mas Hengki. Ya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, Engkau yang kami yakini menciptakan langit bumi beserta isinya dan menciptakan kami. Engkau yang maha kudus, yang kami kenal kasih, belas kasih-Mu kepada kami lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menyampaikan persembahan. Mohon Tuhan sendiri yang mengkuduskan persembahan itu, baik mingguan, bulanan, perpuluhan, istimewa dan sebagainya. Mohon Tuhan berkenan mengkuduskan dan memberkati. Mohon juga Tuhan memberkati pengelola persembahan untuk melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Perkenan kami untuk berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan meski dalam pencobaan, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Mampukanlah kami menjadi saksi kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menang terhadap setiap pencobaan. Mampukanlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pujian lawanlah godaan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.